gimana kabarnya hari ini Bu Nafi? Alhamdulillah sehat, masih bisa membersamai anak-anak. Alhamdulillah. Nampaknya senang sekali Bu Nafi hari ini ya. Ya alhamdulillah hari Senin. Oke, baik Bu Nafi. Syukur kita ada waktu longgar ini Bu Nafi, saya mau ngobrol-ngobrol seputar persiapan observasi kelas kita. Kita punya rencana untuk observasi kelas Bu Nafi ya. Nanti kelas berapa yang kita akan lihat Bu Nafi? Minggu ini kemungkinan itu di kelas 10 MIPA 3 10 MIPA 3 ya. Atau mungkin bisa juga 10 MIPA 5. Baik, Bu Nafi mengajar matematika ya. Materinya untuk kali ini sampai di materi apa Bu Nafi? Materinya itu kita sudah sampai ke KD-nya komposisi fungsi, tapi sebelum itu kita akan membahas tentang operasi fungsi dulu. Oh, menarik itu mengenai fungsi. Fungsi ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di KD ini apa Bu Nafi? Tujuan pembelajarannya itu anak-anak bisa melakukan operasi fungsi, di mana operasi fungsi itu nanti ada penjumlahan fungsi, ada pengurangan fungsi, kemudian ada perkalian fungsi, dan juga ada pembagian fungsi di situ. Wah, menarik sekali Bu ini kayaknya. Baik Bu, kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran ini Bu Nafi, apa yang Bu Nafi persiapkan? Mungkin ingin mengembangkan satu skenario pembelajaran tertentu, dikaitkan juga dengan kesiapan belajar anak di kelas tadi 10 IPA 3 ya Bu Nafi ya. Bagaimana Bu Nafi kira-kira? Yang pertama yang jelas karena selama ini anak-anak itu bertanya, Bu, buat apa sih saya belajar ini? Sering sekali di matematika seperti itu. Karena mungkin matematika sesuatu yang abstrak gitu ya. Jadi yang pertama saya mencari ide bagaimana operasi fungsi itu di kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, di kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk apa, dan kehidupan sehari-hari apa yang berkaitan dengan fungsi begitu. Baik, artinya akan membawa teori fungsi ini ke bumi ya Bu ya? Ya, pada konteks sehari-hari. Ya, membumikan matematika. Baik. Iya Bu, karena anak saya juga loh Bu, saya mikir mata itu susah loh Bu, untuk apa sih Bu belajar mata? Nah, iya. Boleh nggak kalian bocoran dikit Bu, kira-kira untuk teori fungsi, materi fungsi ini kira-kira akan dibawa kemana? Kira-kira untuk kontekstualisasinya di kehidupan sehari-hari misalnya yang dibawa kemana Bu Nafi? Kalau kontekstual dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sebenarnya. Sehari-hari kita itu berkaitan dengan fungsi. Fungsi itu ibaratnya sebuah mesin. Di dalam mesin itu kan pasti ada sesuatu yang dimasukkan, kemudian sama mesinnya diproses dan ada suatu keluaran. Ada input, kemudian diproses, kemudian ada output. Itulah sebenarnya cara kerja fungsi itu seperti itu. Nah, untuk itu mungkin pertama nanti juga saya akan mengaitkan bahwa mesin fungsi. Jadi untuk lebih agar ilustrasi fungsi itu lebih kena ke anak, itu mungkin saya nanti akan mengaitkan dulu dengan mengingatkan kembali sebenarnya, karena ini di materi sebelumnya untuk fungsi itu kan sudah, jadi mengingatkan kembali bahwa fungsi itu ibaratnya adalah sebuah mesin seperti itu. Jadi, seperti mesin ada input, ada output, dan setiap satu input itu punya satu output. Nah, seperti itu cara kerjanya secara umum sih seperti itu. Baik. Ini kayaknya saya yakin anak kalau dibawa untuk hal-hal yang kontekstual, hal-hal yang mereka alami sehari-hari itu akan menarik Bu Nafi ya? Iya, betul. Contohnya apa Bu? Yang nanti bisa anak dibawa pada sesuatu yang memang mereka alami sehari-hari itu, misalnya apa Bu untuk kaitan dengan materi fungsi ini? Kalau sehari-hari misalnya ketika kita berpikir tentang hubungan antara usia seorang anak itu dengan tinggi badannya. Pasti ketika kita memilih mengatakan seorang anak itu usianya misalnya 1 tahun, berarti kan dia punya tinggi badan. Nah, tinggi badannya hanya ada satu nilai. Nah, itulah salah satu contohnya fungsi. Dan juga mungkin vending machine, tahu vending machine? Oh, itu tuh yang kalau kita masukin koin. Nah, masukin koin keluarnya minuman. Nah, itu malah sudah lebih kompleks lagi. Di situ dia lebih dari satu fungsi yang bekerja. Aplikasi fungsi ya? Aplikasi fungsi vending machine itu. Iya.
Kan kita memasukkan satu nilai uang begitu, kemudian keluarnya satu minuman. Nah, jadi fungsi itu kan setiap satu output itu untuk masing-masing inputnya. Jadi setiap satu input punya satu output. Nah, pasti kalau kita memasukkan koin 500 yang keluar apa tuh Bu? Nah sekarang nggak ada kalau di vending machine itu kan dari minuman itu sekarang ada 3.000 4.000 gitu ya Bu ya. Nah sekarang misalnya kita memasukkan uang 4.000 dan milih tombol, nah itu nanti akan keluarlah salah satu minuman tertentu gitu. Nah itu sebenarnya aplikasi dari fungsi, dan itu malah lebih dari satu fungsi. Yang masuk adalah pertama uangnya, kemudian kedua adalah milih produk, nomor minumannya tadi. Ya seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, berarti satu input satu output. Input 4.000, outputnya ya dingin lah kira-kira gitu ya. Gitu. Gak boleh pilih yang lebih mahal. Gak boleh Starbucks ya Bu ya di situ. Ya mungkin kalau Starbucks mau bikin vending machine ya nggak apa-apa. Baik Bu Nafi, menarik sekali kayaknya tujuan pembelajaran dan area pengembangannya ini menarik sekali. Kira-kira apa nih Bu strategi yang Bu Nafi siapkan supaya tujuan tercapai tadi, kemudian area pengembangannya juga bisa diwujudkan tadi? Kira-kira sudah disiapkan strategi pembelajaran yang seperti apa Bu Nafi? Ya mungkin saya pertama tadi mengingatkan kembali ya konsep fungsi itu tadi, dan yang kedua nanti apa ya Pak Modi punya saran? Mungkin kalau apakah Bu Nafi sudah tahu kira-kira kesiapan belajar tadi kelas 10 IPA 3 ya, itu kira-kira apakah di tingkat yang sama atau ada kira-kira perbedaan kesiapan Bu anak-anak itu Bu? Kalau anak-anak itu ada perbedaan ya Pak Modi. Saya itu mungkin ada perbedaannya, itu ada di tingkat rendah, tengah, dan yang tinggi. Jadi ada tiga kelompok anak dengan kemampuan seperti itu begitu. Wah, berarti tantangan Ibu Nafi untuk mewujudkan pembelajaran dengan anak-anak adalah kelompok yang punya 3 kemampuan yang berbeda-beda. Iya, kira-kira saya sering kesulitan juga. Gimana berarti ini? Ya mungkin nanti diberikan ini ya aktivitas yang berbeda kali ya. Ya, mungkin konsep pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diterapkan Bu di dalam konteks kelas ini nanti. Kira-kira sudah punya gambaran Bu Nafi diferensiasi seperti apa yang ingin dicoba terapkan untuk mencapai tujuan pelajaran tadi? Mungkin nanti berkaitan dengan kompleksitas fungsi sih. Kan anak-anak itu kan harus mahir mengalihkan, menjumlah, terus kemudian membagi, mengurang begitu. Mungkin itu sebenarnya kesulitan anak-anak lebih ke arah dari kompleksitas fungsinya itu sendiri. Jadi semakin kompleks fungsinya mungkin operasinya semakin sulit begitu. Baik, itu ide yang bagus Bu Nafi. Artinya anak-anak yang di kelompok tadi bawah itu bisa diberikan materi yang kompleksitas yang lebih rendah barangkali ya. Artinya itulah wujud dari diferensiasi materi. Baik. Kalau diferensiasi materi ya. Iya, itu ada nanti dengan memberikan tingkat kompleksitas yang berbeda untuk masing-masing kelompok yang berbeda. Baik, itu ide yang bagus Bu. Kalau di sisi proses, Bu Nafi ada yang mau dicoba dimodifikasi dalam pembelajaran nanti? Kalau di sisi proses itu saya masih agak galau apa sih proses. Kalau saya pikirnya sih awalnya ya kasih worksheet dengan mungkin dengan kompleksitas fungsi yang berbeda itu tadi begitu. Ya baik, artinya mungkin begini Bu, worksheet bagi anak-anak yang auditor yang visual ya, mereka suka membaca atau sih itu pakai worksheet. Tapi bagi anak yang auditori yang suka mendengar, ada yang mungkin rekaman video YouTube yang bisa dijadikan tambahan sumber belajar. Nah, cuma nanti kan itu berarti membedakannya dari segi itu ya, dari segi bentuknya, minatnya anak ya berarti. Iya, maksud saya kan ketika saya membedakan yang tingkat rendah, sedang, dan tinggi, kan bisa jadi yang rendah itu juga bermacam-macam minatnya. Betul. Berarti
Gimana itu? Tidak masalah, bedanya mungkin kan di kelompok yang rendah itu ada anak yang baca bukusnya Bu Raffi, ada yang nonton YouTube. Oh, begitu ya. Di kelompok yang tengah juga sama, yang tinggi juga sama. Atau kalau nanti anak-anak yang ada kan yang suka kinestetik, yang suka gerak-gerak tuh, mungkin disiapkan poster tentang konsep fungsi dipasang di pojok kelas itu. Nanti di sisi dalam proses belajar diberikan waktu anak boleh bergerak ke pojok untuk melihat, oh itu loh, lihat fungsinya. Berarti di dalam satu kelompok rendah, tinggi, sedang itu tadi bisa bermacam-macam juga bisa. Ya? Bermacam-macam Minat, cara belajar betul. Cara belajarnya. Ya, berarti perbedaan cara belajar pun bisa di masing-masing kelompok bisa aja. Itu bisa masuk ke diferensiasi proses belajarnya. Baik. Kalau di sisi produk ada yang kira-kira bisa didiferensiasikan nggak Raffi dalam materi fungsi ini? Kalau dari sisi produk, mungkin tadi menghitung tadi. Ada yang karena dia sudah belanja, ya udah kasih contoh stimulus yang tentang belanja. Ada yang minatnya mungkin karena dia terkait dengan selanjutnya ingin ke engineer, kasih soal-soal yang atau stimulus yang terkait dengan hitung-hitungan engineering. Kira-kira ada bayangan nggak menurut ke arah itu? Ya bisa juga sih, bisa dipikirkan nanti. Gitu ya. Wow. Aduh, ini kayaknya sudah jadi nggak sabar Bu, ini pengen sudah lihat seperti apa kelasnya nanti. Ya, mudah-mudahan nanti. Baik, Bu Raffi, sudah sangat banyak ide-ide yang muncul Bu dari diskusi hari ini, dan saya jadi nggak sabar nih ingin nanti melihat bagaimana eksekusinya di kelas pada saatnya Bu. Kita akan masuk kelas di hari apa Bu Raffi? Saya lihat jadwal dulu ya, nanti saya kabari. Siap, pasti. Semoga minggu ini dan minggu depan ya Bu Raffi ya. Oke, siap. Saya akan menunggu nih, jadi nggak sabar pengen melihat bagaimana anak-anak belajar fungsi. Yang buat saya kayaknya emang itu materi yang apa sih fungsi? Tapi kalau dibawa dengan kayak tadi yang Bu Raffi obrolin, kayaknya akan menarik ke Bu Raffi. Oke deh. Terima kasih Bu Raffi atas waktunya, dan semoga persiapannya bisa lancar Bu Raffi. Dan nanti kita ketemu lagi untuk proses masuk kelas bersama-sama. Terima kasih Bu Raffi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Gerak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan masuk ke dalam materi komposisi fungsi ya. Tapi sebelum ke komposisi fungsi, kita akan membahas dulu tentang operasi fungsi. Nah, hari ini kita ada teman belajar hari ini. Ada Pak Muhadi yang akan menemani kita belajar hari ini. Pak Muhadi, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali Pak Muhadi hadir pagi ini bersama Bu Raffi ingin melihat bagaimana kita belajar bersama. Semangat ya. Bisa nggak pulsa? Di vending machine itu ada makanan. Makanannya kalau biasanya di Indonesia itu kan makanan kecil-kecil gitu, kayak ciki kayak gitu ya, snack kayak gitu ya. Tapi kalau vending machine yang di luar negeri itu bisa burger,
belajar aplikasi belajar operasi fungsi ini nanti akan ada beberapa sumber belajar ya. Silakan dibuka Google Classroom-nya dulu. Di situ ada video YouTube yang bisa kalian lihat bagaimana cara mengoperasikan fungsi. Terus nanti juga ada modul, dan juga yang suka lihat poster nanti bisa di depan ada poster, di belakang ada poster. Coba saya pengen tahu siapa sih yang suka lihat YouTube? Angkat tangan dong. Oh, semuanya. Yang kalau ini masalah belajar ya, kalau misalnya yang sukanya itu melihat poster gitu, belajarnya dari poster, ada nggak? Poster dari misalnya rangkuman begitu. Oke. Nah, oke. Terus mungkin juga dari buku, dari modul begitu. Ada yang dari modulnya? Oke. Nah, nanti ada 3 itu yang kalian bisa pilih. Kalian mau pilih yang mana, yang dari YouTube ataupun dari modul ataupun dari poster yang sudah disediakan. Tapi kita bagi kelompok dulu ya. Nanti setelah kamu belajar, kembali ke kelompoknya untuk mengerjakan aktivitas latihan. Akan belajar yang modul itu silakan dibuka yang bagian operasi fungsi ya. Ada yang buka modul? Modul ya. Modul buka modul. Bagian operasi fungsi. Dan submateri yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara menentukan bermain hasil operasi aljabar beberapa fungsi. Ya, sekarang langsung aja kita bahas materinya. Berarti berapa? X kuadrat tambah X kuadrat. Ini palingan lagi matematika minat. Kalau di jumlah berarti 1 X kuadrat ditambah 1 X kuadrat. 2X. Nah, 2X kuadrat. Kalau itu kalau bilangan kan berarti X kuadratnya tetap. Kode karo 1A ditambah 1A berarti berapa? 2A. Nah, 1 X kuadrat tambah 1 X kuadrat. Nah, 2X kuadrat. Kan kalau kita membuka kurung dengan mengoperasikan satu-satu otomatis kurungnya dibuka. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Bu Nafi, Waalaikumsalam. gimana kabarnya Bu Nafi hari ini? Alhamdulillah baik. Agak batuk sedikit. Ini lagi musim dingin ya Bu ya. Oke. Baru tambah jahe-jahe hangat gitu Bu. Oke, baik Bu Nafi, alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi kemarin di kelas
Anak-anak senang sekali saya lihat Bu itu di kelasnya pembelajarannya Bu Nafi itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu Nafi, hari ini kita akan melanjutkan dengan percakapan pasca observasi Oke. untuk melihat bagaimana kita merefleksikan pembelajaran kemarin. Baik, Bu Nafi, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kemarin apa Bu? Kemarin itu anak-anak diharapkan dapat melakukan operasi fungsi. Iya, iya. Nah, di dalam operasi fungsi itu kan ada penjumlahan fungsi, ada pengurangan fungsi, ada perkalian fungsi dan pembagian fungsi. Oh, iya. Jadi anak-anak bisa mengoperasikan itu. Oke. Ya, dan kemarin ada 2 area pengembangan yang ingin Bu Nafi lakukan ya. Betul, ya. Apa kemarin Bu Nafi? Kemarin itu pengembangan untuk yang mengakomodir minat anak. Kan Betul. selama ini ketika saya pembelajaran itu misalnya saya tutup laptopnya gitu kan, tidak semua anak langsung mau menutup laptop. Nah, dengan ini berarti ini anak ini memang sukanya lihat laptop gitu kan. Betul. Nah, ketika dia sukanya lihat laptop berarti maka dikembangkan pembelajaran yang menggunakan laptop begitu. Baik. Salah satunya adalah dengan video YouTube gitu. Pembelajaran. Nah, pembelajaran yang menggunakan video gitu. Baik. Juga anak yang biasanya itu suka mobile, jadi suruh duduk gitu nanti pasti dia sudah pindah lagi. Nah, seperti itu kan Ya. juga perlu diakomodir. Kemudian kemarin menggunakan poster itu ya, anak-anak nanti bisa mobile dari tempat duduknya untuk melihat poster yang sudah disediakan. Baik, area pengembangan untuk mengakomodir minat belajar anak yang berbeda-beda ya Bu Nafi ya. Juga ada kemarin kalau nggak salah tentang kontekstualisasi konsep. Iya. Jadi di awal itu seperti mini lesson begitu sebelum anak-anak menuju ke operasi fungsi itu kemarin saya mencoba untuk menghubungkan fungsi itu dengan kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan vending machine. Karena selama ini begini Pak Madi, bahwa anak-anak itu ketika dia kesulitan di dalam matematika itu pasti mereka akan bertanya, untuk apa toh Bu? Kok saya belajar ini? Itu biasanya anak sudah judek gitu ya, sudah pusing dengan matematika. Akhirnya dia nanya, sebenarnya buat apa sih ini saya kok belajar ini? Nah, dengan sering bertanya seperti itu, makanya pembelajaran kemarin itu saya mencoba mengawalinya dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu fungsi. Itu sebenarnya apa sih di dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi, yaitu dengan vending machine. Iya. Baik. Kalau saya boleh simpulkan, pokoknya Bu Nafi mengembangkan pembelajaran yang mengakomodir minat, pembelajaran diferensiasi, dan pembelajaran kontekstual. Ya. Kira-kira apa Bu yang kemarin Ibu Nafi lakukan yang paling utama untuk mewujudkan 2 area pengembangan itu? Nah, yang saya lakukan ya yang pertama untuk kontekstual itu saya akan mencoba mencari sebenarnya fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan apa begitu. Nah, setelah saya cari ternyata di vending machine, salah satunya adalah vending machine yang selama ini mungkin anak-anak juga familiar dengan itu. Ketika saya tanya, tahu vending machine? Tahu Ibu, itu yang jualan minum atau jualan makanan kecil. Nah, seperti itu. Terus akhirnya dari situ sudah mulai nyambung, terus kita menuju ke operasi fungsinya. Nah, di dalam operasi fungsi itu kemudian saya mencoba menyediakan dengan penjelasan di YouTube, kemudian ada penjelasan dengan menggunakan poster, dan juga yang sukanya membaca gitu dengan menggunakan modul gitu. Terkait langsung dengan diferensiasinya ya Bu Nafi ya. Kemudian indikator ketercapaian area pengembangannya kemana apa Bu Nafi? Indikatornya ketika anak sudah bisa melakukan operasi fungsi itu. Jadi ketika dia melakukan penjumlahan fungsi berarti dia hasilnya sudah betul. Nah, kemarin kan kita assessmentnya dengan menggunakan exit ticket ya. Exit ticketnya itu operasi fungsi yang digabungkan dengan mewarnai. Jadi mungkin ya mewarnainya untuk ini aja sih, untuk apa ya, sekedar ya untuk sesuatu yang lain gitulah, dengan fun learning fun learning ya. Jadi
ketika anak sudah ada jawabannya kan dihubungkan dengan warna. Jadi dia harus mewarnai sesuai dengan petunjuknya. Nah di situ di exit ticket itu ketika nanti jawabannya dia sudah betul berarti hal indikatornya tercapai. Ya, artinya kalau betul warnanya akan muncul Warnanya warna juga yang muncul. Yang sesuai dengan yang jawabannya. konfigurasi jawabannya. Ya, Baik, gitu. baik, oke. Bagaimana perasaan Bu Nafi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Sudah sesuai ekspektasi kah atau bagaimana Bu Nafi? Oke, kalau saya ya kita memang tidak boleh puas gitu ya. Tapi memang saya terus terang ya alhamdulillah kok kelas berjalan dengan lancar begitu. Yang biasanya anaknya itu cuman diam saja nggak mau berproses apa-apa, dia mau untuk bertanya ke temannya, mau untuk berproses ngorek-ngorek. Nah itu merupakan sudah merupakan apa ya, kemajuan juga untuk anak-anak ini begitu. Yang biasanya mungkin ngantuk begitu, ternyata kemarin juga tidak ngantuk. Jadi ya saya dengan anak-anak yang prosesnya itu menjadi lebih baik, saya alhamdulillah barangkali ya, Bu, ya. Karena minat dia diakomodir dalam hal itu. Betul. Baik, oke. Ya, saya juga melihat anak sangat menikmati Bu Nafi saat di kelas kemarin. Mereka cukup gembira dan bisa enjoy dalam pembelajaran. Kira-kira Bu, ke depan yang ingin Bu Nafi lebih kembangkan apa nih? Terkait pembelajaran supaya anak semakin semangat, tidak ada yang ngantuk dan mereka bisa menguasai materinya. Kalau saya lebih ke ini sih, mencari lagi ide-ide yang kontekstual di dalam matematika, karena kita tahu bahwa matematika itu sesuatu yang abstrak, semakin tinggi jenjangnya semakin abstrak materinya, dan ketika sesuatu yang abstrak itu mungkin anak-anak nanti ya itu lagi tidak termotivasi lagi untuk belajar begitu. Artinya saya pengen mencari-cari ide lagi untuk mengembangkan bagaimana sih matematika itu dalam kehidupan sehari-hari, jadi lebih banyak ke situnya. Terus nanti mungkin juga dari sesi assessment mungkin bisa berbagai macam, nanti kita mungkin lebih dieksplor lagi. Kira-kira sudah ada ide kah Bu Nafi terkait kontekstualisasi setelah ini, konsep abstrak apa lagi yang ingin anak-anak pelajari Bu? Setelah fungsi itu kan ada komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu saya punya rencana itu project. Jadi anak-anak membuat semacam proyek bisnis yang nanti di situ ada project invoice. Invoice itu nanti keterkaitannya dengan komposisi fungsi Pak Modi. Jadi ketika masuk ke mall itu pasti yang dilihat pertama adalah diskon. Nah, diskon itu double diskon itu merupakan konsep komposisi fungsi. Diskon yang 50% ditambah 20%. Waduh. Nah, diskon yang mungkin punya kupon diskon ternyata sampai sana dapat diskon lagi. Nah, itu juga merupakan komposisi fungsi. Ya, betul. Wah, anak pasti ini kalau diajak main-main dengan mall gitu Bu. Gitu. Jadi proyeknya itu membuat invoice. Nanti dengan menggunakan Excel, nanti pakai rumusnya itu kan merupakan rumus dari komposisi fungsi. Baik. Wah, saya jadi ingin ikut lagi di kelas Bu Nafi ini. Boleh ya Bu Nafi? Boleh. Nanti bisa kasih ide juga. Siap, semangat Bu. Baik. Secara keseluruhan Bu Nafi, tujuan pembelajaran yang kita lakukan kemarin, ketercapaiannya berapa persen atau sudah maksimal atau masih ada yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau 100% sih belum, karena memang ada anak-anak yang secara aljabar itu masih kurang. Jadi anak-anak yang secara menghitung aljabar penjumlahan variabel, pengurangan, perkalian itu kan memang dia tidak bisanya di materi sebelumnya, di materi aljabarnya ya. Dari situ itu memang agak kesulitan. Nah, mungkin itu yang perlu nanti anak-anak yang perlu mendapat perhatian lebih di situ. Kira-kira untuk mengembangkan pembelajaran yang tadi belajar akan membawa kontekstualisasi yang lebih dekat dengan dunia anak, konsep komposisi fungsi, untuk mensikapi beberapa anak yang memang konsep awalnya belum paham ini, kira-kira ada yang bisa dilakukan lagi berarti? Apa ya? Ya mungkin disempatkan waktu dalam pertemuan itu mungkin berapa menit untuk
mengulangi lagi konsep sebelumnya, mungkin bisa 5 menit atau 10 menit lah gitu. Iya. Untuk memperdalam lagi Memastikan. materi-materi yang belum dia kuasai. Iya, memastikan konsep syaratnya mereka sudah menguasai. Ya. Oke. Baik, terima kasih sekali Bu Nafi atas kesempatan kita ngobrol hari ini. Mudah-mudahan area pengembangan yang ingin Bu Nafi lakukan ke depan itu semakin membawa anak-anak paham, semakin membawa anak-anak tahu bahwa matematika itu yang mereka butuhkan dan dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Semoga. Terima kasih Bu Nafi. Selamat melanjutkan tugas hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita menjalin